Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu tentang gaya magnetik pada penghantar berarus. Jika suatu penghantar berarus ditempatkan dalam medan magnet, maka akan muncul gaya magnetik yang menyebabkan penghantar tersebut menyimpang atau melengkung. Nah, penyebab melengkungnya kawat penghantar ini dinamakan sebagai gaya Lorentz, di mana arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan ilustrasi ini. Nah, pada ilustrasi ini kita dapatkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka kita dapatkan untuk ibu jari mewakili arah arus listrik, telunjuk mewakili arah medan magnet, dan jari tengah mewakili arah gaya magnet, di mana antara gaya magnet F dengan medan magnet mempunyai sudut 90 derajat, antara I dengan F mempunyai juga sudut 90 derajat, dan I dengan B mempunyai sudut theta. Untuk lebih memahami penggunaan aturan tangan kanan tadi, maka perhatikan gambar berikut. Di sini ada magnet U, di mana arah medannya dari utara menuju ke selatan. Kita tempatkan kawat di tengah-tengahnya dengan arah masuk ke bidang kertas, maka kawat ini nanti akan melengkung ke bawah, yang membuktikan bahwa ada gaya Lorentz yang arahnya ke bawah. Apabila kawat tadi arahnya kita balik, keluar dari bidang kertas, maka nanti kawat ini akan melengkung ke atas yang menunjukkan ada gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Besarnya gaya Lorentz ini bergantung besarnya B, medan magnet, juga bergantung dengan besarnya arus dan panjang kawat. Sehingga secara matematis bisa disebutkan besarnya gaya Lorentz pada kawat penghantar berarus sebesar B kalikan I kali L sin theta, di mana theta ini adalah sudut yang dibentuk antara B dengan I. Perhatikan gambar ini B arah ke kanan, dan ini adalah I pada kawat yang mempunyai panjang L, maka disinilah letak dari tetanya. Bagaimana jika gaya magnetik itu bekerja pada dua penghantar yang berarus? Jika hal ini terjadi, maka pada kawat pertama akan menimbulkan medan magnet. Demikian juga untuk kawat kedua. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, untuk arus pertama I1 dengan arah medan magnet keluar dari bidang kertas, maka nanti akan mendapatkan arah gaya Lorentz ke kanan, sehingga kawat ini nanti melengkung ke kanan. Dan untuk I2 akan mendapatkan gaya Lorentz ke kiri, sehingga kawat ini akan melengkung ke kiri. Tapi jika salah satu kawat ini kita balik arahnya, seperti gambar yang kedua ini, dengan menggunakan kaidah tangan kanan dan arah medan magnet masuk, maka kita dapatkan untuk kawat I akan melengkung ke kiri, menandakan ada gaya Lorentz ke arah kiri, dan I2 kawat akan melengkung ke kanan, menandakan ada gaya Lorentz arah ke kanan. Hingga bisa kita simpulkan bahwasanya untuk dua kawat berarus dengan arah yang sama, maka akan timbul gaya tarik-menarik. Tapi jika mempunyai arah yang berbeda, ke atas dan ke bawah, maka akan timbul gaya tolak-menolak. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak itu secara matematis disebutkan F sama dengan B kali I kali L, di mana B adalah medan magnet sebesar U0 I2 per 2 PD. U0 merupakan permeabilitas di ruang hampa sebesar 4pi 10 pangkat min 7. Sedangkan D merupakan jarak antara dua kawat, jarak antara I1 dengan I2. Di sini bisa digambarkan dan bisa disimpulkan bahwasannya gaya ini, gaya Lorentz, berbanding terbalik dengan D. Semakin besar gaya, maka D-nya harus semakin kecil.
Tapi jika D ini semakin besar, maka gaya akan timbul semakin kecil. Berikutnya kita akan membahas gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Jika muatan itu bergerak di dalam medan magnet, maka muatan itu juga akan mengalami gaya magnetik. Dan arahnya menggunakan kaidah tangan kanan untuk yang bermuatan positif dan menggunakan tangan kiri untuk muatan yang negatif. Penggunaannya sama persis dengan penggunaan saat kita menggunakan pada kawat lurus. Hanya saja untuk penggambaran arus yang diwakili oleh ibu jari diganti dengan kecepatan dari muatan. Sehingga ibu jari merupakan besarnya kecepatan, sedangkan telunjuk merupakan B dan jari tengah merupakan gaya lorennya. Sehingga nanti gaya loren pada muatan yang bergerak sama dengan I kali V kali B sin theta. Apabila muatan itu bergerak dalam suatu medan magnet tegak lurus dengan theta 90 derajat, maka muatan itu akan mengalami gerakan dengan lintasan yang berbentuk lingkaran. Karena dia bergerak berbentuk lingkaran, maka di sini timbul gaya yang dinamakan gaya sentripetal sebesar M kali V kuadrat per R. Sedangkan gaya magnetiknya G kali V kali B. Untuk menentukan berapa besarnya R jari-jari untuk lintasan ini, maka kita kolaborasikan sehingga nanti didapatkan besarnya R sama dengan MV per GB. Prinsip ini digunakan pada alat yang dinamakan sinkrontron, yaitu suatu alat untuk mempercepat partikel pada laboratorium fisika partikel. Untuk lebih jelas mengenai soal hukum gaya kolom pada kawat lurus berarus atau pada muatan yang bergerak, maka selanjutnya kalian ikuti penjelasan mengenai pembahasan soal gaya loren. Mari kita mulai lagi tentang pembahasan soal gaya magnetik. Pada soal ditampilkan 3 kawat berarus, kawat A, B, dan C, di mana kawat A 3 ampere, kawat B 1 ampere, dan kawat C 2 ampere. Kemudian di situ disebutkan juga panjang ketiga kawat masing-masing 60 cm. Ini merupakan L, kita jadikan ke bentuk meter 0,6 meter. Dan pertanyaannya, tentukan resultan gaya magnetik dan arahnya pada kawat B. Nah, kita lihat di sini kawat B berada pada tengah-tengah, di mana jaraknya dengan kawat A 3 cm dan jaraknya terhadap kawat C 4 cm. Karena yang ditanyakan gaya pada kawat B, maka arah gaya loren harus kita gambarkan pada kawat B. Sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, bahwa di sini ada 2 kawat dengan arah yang berbeda. Maka nanti akan timbul gaya tolak menolak. A dan B terjadi gaya tolak menolak, kita gambarkan arah gaya tolakannya ke arah kanan. Kita beri nama FBA. Kemudian B terhadap C juga berlawanan arah, maka juga timbul gaya tolak menolak. Kita gambarkan di kawat B. Kita beri nama FBC. FBA arah ke kanan dan FBC arah ke kiri, sehingga nanti gaya loren pada kawat B sama dengan FBA dikurangi dengan FBC. FBA mu0 IB IA kalikan L per 2 PD, jarak antara B dengan A, dikurangi dengan gaya loren pada
BC U0 IB IC kali L per 2 pi D jarak antara B dengan C. Kita masukkan nilainya. U0 permeabilitas di ruang hampa sebesar 4pi 10 pangkat min 7. Kemudian IB-nya 1, IA-nya 3, panjangnya kawat 0,6 dibagi 2pi, jarak B dengan A 3 cm kita jadikan meter, 3 10 pangkat min 2 dikurangi 4pi 10 pangkat min 7, kemudian arus di B 1, arus di C 2, panjang kawat 0,6 dibagi 2pi DBC, jarak antara B dengan C 4, kita jadikan meter, 10 pangkat min 2. Kemudian kita sederhanakan, yang sama kita hilangkan. 3 ini juga, ini 2 dengan 4, sisa 2. 2 kita hilangkan, pi-nya juga, 4 juga. Kita selesaikan, tinggal 0,6 10 pangkat min 7, di bawah ada 10 pangkat min 2, kita pindahkan ke atas 10 pangkat 2 dikurangi, di sini juga ada 0,6 10 pangkat min 7 dengan dibawa lari ke atas. Nah, ini ada 2, kita kalikan 2, 1,6 ya maaf, ini 2 dikali 0,6 1,2, 10 pangkat min 5 dikurangi 0,6 10 pangkat min 5, sehingga kita dapatkan 0,6 10 pangkat min 5 Newton. Ini adalah besar gaya Lorentz pada kawat B. Sedangkan arahnya, karena di sini bernilai positif, maka arahnya ke kanan. Demikian pembahasan untuk gaya magnetik pada 3 kawat berarus dengan arah yang berlawanan. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Gaya bekerja pada sebuah kawat ketika berada di antara kutub-kutub sebuah magnet bernilai maksimum 9 kali 10 pangkat min 2 Newton. Arus listrik mengalir secara horizontal ke kanan dan arah medan magnet vertikal. Akibatnya kawat penghantar bergerak menyimpang keluar bidang ke arah pengamat ketika arus dinyalakan. Kalian disuruh menentukan untuk yang A, apa jenis kutub magnet yang berada pada bagian atas, dan yang B, jika permukaan kutub magnet memiliki diameter 10 cm dan kuat medan magnet 0,15 Tesla, tentukan kuat arus yang mengalir melalui kawat. Dari soal ini kita dapatkan 9 kali 10 pangkat min 2 dengan satuan Newton, ini adalah gaya Lorentz-nya. Kemudian ada kalimat arus listrik mengalir secara horizontal ke kanan. Kita gambarkan, ini arus listriknya ke arah kanan dan arah medan magnet vertikal. Ini B-nya ke arah vertikal. Akibatnya kawat penghantar bergerak menyimpang keluar bidang ke arah pengamat ketika arus dinyalakan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka kita dapatkan arah untuk gaya Lorentz-nya keluar dari bidang kertas menuju ke arah pengamat. Nah, dari sini kalian disuruh menentukan arah kutub magnet yang berada pada bagian atas, jadi yang di sini. Padahal kalian tahu
Untuk arah medan magnet itu bergerak dari utara menuju ke selatan. Jika dia menuju ke arah vertikal ke atas, maka di sini adalah selatannya. Jadi untuk soal A jawabannya adalah ke arah selatan. Untuk yang B, jika permukaan kutub magnet memiliki diameter 10 cm, nah ini kita perumpamakan adalah L, ya, 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Kuat medan magnetnya 0,5 Tesla, B-nya, ini medan magnetnya. Anda disuruh menentukan arus listrik yang mengalir melalui kawat. Dengan menggunakan persamaan gaya Lorentz pada kawat lurus, B kalikan I kali L sin theta. Kita masukkan harga F-nya 9 kali 10 pangkat min 2, B-nya 0,15 Tesla, I-nya ditanyakan, kemudian L-nya 10 kali 10 pangkat min 2, sin, kita lihat gambar tadi, di sini 90 derajat, maka kita dapatkan untuk harga I-nya 9 kali 10 pangkat min 2 dibagi ini 0,15, ini 10 pangkat min 1, maka kita dapatkan harganya sebesar 6 ampere. Demikian pembahasan untuk gaya Lorentz pada kawat lurus. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Energi kinetik proton yang memasuki medan magnet 0,2 Tesla adalah 5 mega elektron volt dengan arah tegak lurus medan magnet. Jari-jari lintasan proton dalam medan magnet ada berapa? Di sini diketahui energi kinetik proton sebesar, energi kinetiknya 5 mega elektron volt, atau 5 meganya kita ganti 10 pangkat 6 elektron volt. Kita ganti satuan elektron volt dengan satuan joule, sehingga 5 kali 10 pangkat 6 kali 1,6 10 pangkat min 19 dengan satuan joule. Kemudian ada medan magnet sebesar 0,2 Tesla. Di sini medan magnetnya bergerak tegak lurus dengan kecepatannya. Jadi B tegak lurus dengan V, sehingga nanti muatan Q akan bergerak melingkar. Kemudian energi kinetik proton sudah kita dapatkan. Untuk massa protonnya, massa proton sudah ketetapan 1,67 10 pangkat min 27 kg. Nah, kita mulai dengan energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Kita cari V-nya sama dengan 2 energi kinetik dibagi M. Ini kita kolaborasikan dengan jari-jari muatan yang bergerak pada medan magnet, maka lintasannya akan berubah lingkaran dan jari-jarinya sama dengan M kali V dibagi Q kali B. V-nya kita ambil dari yang energi kinetik tadi, sehingga M akar 2 energi kinetik per M dibagi Q kali B. M-nya kita masukkan ke dalam akar, sehingga kita dapatkan 2 energi kinetik M kuadrat per M sama dengan Q kali B. Ini kita coret
untuk penyederhanaan, sehingga kita dapatkan akar 2 energi kinetik kalikan M per Q kali B. Kita masukkan nilainya 2, kemudian energi kinetiknya 5 kali 10 pangkat 6 kali 1,6 10 pangkat min 19 dengan massa proton 1,67 10 pangkat min 27 dibagi dengan muatannya 1,6 10 pangkat min 19 dikalikan dengan B 0,2. Ini sama dengan 10 dengan ini, sehingga 10 pangkat 7, sehingga kita kalikan ini aja dengan ini, kita dapatkan akar 26,72 10 pangkat min 39. Kemudian 1,6 dikalikan 0,2, kita dapatkan 0,32 10 pangkat min 19. Kita akar yang di atas, kita dapatkan 5,169 10 pangkat min 20 dibagi 0,32 10 pangkat min 19. Ini kita selesaikan, kita bagi 5,169 dengan 0,32, kita dapatkan 16 10 pangkat min 20, min 19 naik ke atas menjadi positif, sehingga 16 10 pangkat min 1 atau sama dengan 1,6 meter. Inilah jari-jari dari proton yang bergerak melingkar pada medan magnet dengan arah tegak lurus dengan kecepatannya. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada pembahasan gaya Lorentz, baik pada kawat lurus berarus maupun pada muatan yang bergerak, bisa memberikan titik terang bagi kalian dalam pembelajaran di masa pandemik ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.